Nama saya Deliani Safitri dengan NIM 2323170010. Di video ini, saya mau membuat mengenai video pembelajaran untuk menunjang tugas UAS dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Resi Julita MPD. Video perkenalan ini materinya mengenai wawasan Nusantara. Baik, langsung saja disimak ya teman-teman materinya. Materi pertama yaitu konsep wawasan Nusantara. Sebelum kita lebih kenal mengenai wawasan Nusantara itu seperti apa, kita harus tahu dulu latar belakang yang memengaruhi tumbuhnya konsep wawasan Nusantara itu seperti apa. Yang pertama, itu ada filsafat Pancasila. Perlu kita ketahui, Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia. Pancasila juga merupakan dasar dalam terjadinya wawasan Nusantara dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut antara lain yaitu yang pertama, penerapan HAM atau hak asasi manusia. Yang kedua, mengutamakan pada kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu atau golongan. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan dalam musyawarah mufakat. Yang kedua, yaitu aspek historis. Dari segi sejarah, bahwa bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh adalah karena dua hal. Yang pertama, yaitu kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Kehidupan sebagai bangsa yang terjajah adalah penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, bahkan kebodohan. Yang kedua, yaitu kita pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah. Secara historis, wilayah Indonesia adalah wilayah yang bekas jajahan Belanda. Keadaan tersebut tidak mendukung kita dalam mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Untuk bisa keluar dari keadaan tersebut, kita membutuhkan semangat kebangsaan yang melahirkan visi bangsa yang bersatu. Upaya untuk mewujudkan wilayah Indonesia sebagai wilayah yang utuh tidak lagi terpisah baru terjadi 12 tahun kemudian setelah Indonesia merdeka, yaitu ketika Perdana Menteri di Juanda mengeluarkan pernyataan yang selanjutnya disebut sebagai Deklarasi Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957, Deklarasi Juanda juga dikukuhkan dalam UU Undang-Undang Nomor 4 Peraturan Pemerintah tahun 1960 tentang perairan Indonesia yang berisi yang pertama, perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan perdalaman di Indonesia. Yang kedua, laut wilayah Indonesia adalah jalur 12 mil dari laut. Yang ketiga, perairan perdalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar. Melalui perjuangan panjang tersebut, akhirnya Konferensi PBB pada tanggal 20 April menerima The Unity National Convention on the Law of the Sea atau bisa dikenal sebagai UNCLOS. Berdasarkan konvensi tersebut, hukum laut pada tahun 1982 tersebut, Indonesia diakukan sebagai negara dengan aksa negara kepulauan. Yang pertama, pada aspek geografis dan sosial budaya. Dari segi geografis dan sosial budaya,
Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik, serta bangsa yang heterogen. Yang kedua, aspek geopolitis dan kepentingan nasional. Prinsip geopolitis bahwa bangsa Indonesia memandang wilayah sebagai ruang hidupnya. Namun, bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidup. Usaha tersebut memperjuangkan konsep wawasan Nusantara ditempuh melalui forum regional dan internasional. Dalam konsep wawasan Nusantara tersebut, Hasyim Jalal mengatakan bahwa laut tidak boleh lagi dianggap sebagai pemisah antara pulau atau wilayah di Indonesia, melainkan media yang justru menyatukan pulau dan wilayah Indonesia. Kemudian kita masuk ke materi mengenai pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologi, bahwa kata wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Ditambahkan akhiran an bermakna cara pandang, cara tinjau, atau cara melihat. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggapan indrawi atau cara pandang atau cara melihat. Sedangkan pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar wawasan Nusantara sebagai geopolitis Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragama dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Materi selanjutnya yaitu mengenai penerapan wawasan Nusantara. Perlu kita ketahui, penerapan wawasan Nusantara pada kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut dikarenakan nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat dan aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelma kedaulatan rakyat. Penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Prinsip-prinsip penerapan wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi yaitu kekayaan di wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk memakmurkan rakyat yang besar-besarnya. Penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan, mengakui, menerima, dan menghormati segala perbedaan atau bhinneka sebagai pernyataan hidup sekaligus sebagai karunia Sang Pencipta. Penerapan ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku,
asal-usul, daerah, agama, dan kepercayaan, serta golongan bersama status sosialnya. Kesadaran berbangsa atau bernegara mempunyai hubungan atau keterkaitan mengenai dalam penerapan wawasan Nusantara, seperti dalam kehidupan sehari-hari, menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang lebih lanjut, dan membentuk sikap bela negara pada sikap setiap warga negara Indonesia. Wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap perundang-undangan yang berlaku pada setiap rata di seluruh wilayah negara, khususnya di negara Indonesia. Materi selanjutnya yaitu penerapan visi Nusantara. Visi Nusantara harus tercermin dalam pola pemikiran, sikap, dan pola tindakan yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Visi Nusantara menjadi pola yang melandasi cara berpikir, bersikap, dan tindak dalam menghadapi berbagai persoalan yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perwujudan visi Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu proses penjelasan sikap manusia secara sistematis dalam menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab dan berani mengambil keputusan dan tindakan yang bijak, serta berani menanggung berbagai akibat yang timbul dalam kehidupan. Sebagai manusia yang memahami mengenai visi Nusantara, juga diajarkan bagaimana menerapkannya di masyarakat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Siapa tahu hal yang saya terangkan tadi menjadi pemicu terjadinya hal tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebut bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatukan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan. Materi selanjutnya yaitu mengenai asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuh, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar menciptakan perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara seluruh, ada 6 asas wawasan Nusantara yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu asas solidaritas. Apa sih asas solidaritas itu? Asas solidaritas adalah emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan, dan cita-cita adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Yang kedua yaitu asas kejujuran. Kejujuran di sini dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Yang ketiga yaitu asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional, tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Apa sih tujuan dari wawasan Nusantara itu? Tujuan dari wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek,
kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, ataupun daerah. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia. Yang ketiga, wawasan pembangunan. Dan yang terakhir yaitu keempat, wawasan mengenai ketahanan nasional. Selain ada tujuan dari wawasan Nusantara, tentunya pasti ada fungsi dari wawasan Nusantara. Fungsi dari wawasan Nusantara antara lain yaitu sebagai pedoman, sebagai motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermusyawarah, berbangsa, dan bernegara. Fungsi ini nantinya akan menjadi panduan, pedoman, serta acuan dari seluruh lapisan masyarakat dalam kedudukan sebagai warga negara. Kedudukan wawasan Nusantara merupakan posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang memiliki beragam. Wawasan Nusantara berkembang atas dasar pengalaman sejarah yang pernah ada dialami bangsa Indonesia agar tidak terpecah belah nantinya. Wawasan Nusantara sesungguhnya merupakan implementasi dari politik Nusantara yang diceturkan oleh Mahapati Mangkubumi Majapahit Gajah Mada lebih dari 600 tahun yang lalu. Karena mereka ingin agar pulau-pulau yang berjumlah kurang lebih 17.000 pulau dan terbentang luas di Nusantara ini bersatu. Kemudian di sini ada unsur-unsur wawasan Nusantara. Unsur-unsur wawasan Nusantara memiliki dasar yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai wadah wujud wilayah atau bentuk wilayah, batas ruang lingkup wilayah. Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu, Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya. Maka, unsur wawasan Nusantara sebagai wadah dari wawasan Nusantara adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berupa Nusantara dan organisasi negara Republik Indonesia sebagai kesatuan utuh. Isi wawasan Nusantara adalah aspirasi dari bangsa Indonesia berupa cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah implementasi wawasan Nusantara. Kehidupan politik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasi wawasan Nusantara, yaitu pelaksanaan kehidupan politik diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan peraturan bangsa. Kehidupan ekonomi wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, semuanya memiliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan.
Baiklah, itu saja mengenai materi wawasan Nusantara. Maaf pada salah kata atau ucapan. Saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.